para petani ini sedang di lokasi pertanaman pengembangan bawang putih. Varietasnya Lumbu Putih. Ini varietas lokal Gunung Kidul yang sejak dulu sebenarnya berkembang di wilayah ini. Namun akhir-akhir ini kalah dengan bawang putih impor. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul untuk tetap berupaya melestarikan bawang putih Lumbu Putih. Kita lestarikan terus, kita tanam, kita kembangkan. Kita sudah punya benih dari beberapa on menjadi satu kental 250 kilo ya, 217. Jadi satu kental 217 jadi benih, kemudian kita kembangkan lagi. Ini salah satu pertanaman pengembangannya bawang putih kita, dan petani tetap masih mau menanam ya. Ini pertanaman ini sudah umur 2 bulan, tanaman sudah umur 2 bulan. Ini nanti dipanen kira-kira pada bulan, jadi kalau 2 bulan itu 60 hari, panennya nanti 100 hari ya. Jadi kira-kira pada bulan September. Nah, September nanti akan kita panen kayak apa produksinya bawang putihnya. Dan bawang putih benih 1017 kilo itu sudah diambil dari Sukoharjo ada, dari Gajah Mada ada, dari wilayah Gunung Kidul sendiri Semin juga mengambil, kemudian Lipar, Patok dan lain-lain wilayah di Gunung Kidul yang ada petani yang berminat untuk menanam bawang putih. Ini ada salah satu Pak Ngatimin juga nanam. Coba Pak Ngatimin bercerita sedikit tentang pengalaman nanam bawang putih. Ceritanya terus ini, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami termasuk petani penanam bawang putih. Sebetulnya bawang putih ini sudah berada sejak lama. Dulu pernah menjadi ikon di Bulak Suren, tapi berhenti karena harga pada waktu itu memang harganya sangat jatuh. Kemudian dari kami beberapa orang ada yang mempertahankan tetap menanam meskipun hanya katakanlah 1 on 2 on tetap menanam. Kita bikin sampai sekarang, kita usahakan jangan sampai terputus adanya bibit bawang putih Lumbu Putih ini supaya tetap bertahan di Gunung Kidul. Terutama kami usahakan untuk tetap tertanam di wilayah Bulak Suren. Kemudian untuk pengalaman memang saya coba-coba dulu menanam bawang putih ini hanya kira-kira 3 on. Saya tanam 3 on itu saya mempunyai hasil kira-kira ada 7,5 kilo. 7,5 kilo saya kembangkan, saya coba kita tanam sampai sekarang masih bertahan. Mudah-mudahan dengan adanya bawang putih ini harganya tidak akan terpuruk kembali sehingga petani bisa bertahan untuk mau menanam. Karena kita sudah mencoba tanaman bawang selain jenis ini ditanam di Gunung Kidul bisa tumbuh tapi tidak mau berkembang, tidak mau berbiji, tidak ada umbinya. Kami sudah mencoba yang bawang impor kita tanam tumbuh tapi tidak keluar umbinya. Itu makanya sampai sekarang untuk petani-petani sebagian masih mempertahankan untuk menanam bawang putih jenis Lumbu Putih ini supaya mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan tidak hanya di wilayah khususnya Lukandeng tapi bisa berkembang ke wilayah seluruh Gunung Kidul ataupun mungkin berkembang ke daerah lain yang mungkin tanahnya juga cocok. Begitulah. Pak, mengenai harga gimana? Harga bawang putih ini sekarang gimana? Harga itu kalau bibit itu sekitar 80-an per kilo. Tapi kalau dijual di pasar, dikonsumsi itu harganya juga agak murah, sekitar 50-40. Oh, 40-50 ya? Ya, tapi kan sekarang jarang yang menjual di pasaran. Ini masih semua dikembangkan untuk bibit. Untuk dikembangkan untuk bibit. Dibanding bawang biasa kan hanya 20.000 ya sekarang.
ya bawang biasa lebih murah, jadi biasanya kalau untuk konsumsi agak cenderung memilih itu. Tapi kalau kita kembangkan, sebetulnya kalau bawang ini itu rasa untuk bumbu itu lebih tajam, lebih bagus bawang lumbu putih produksi daerah sini. Tapi kalau memang seperti di restoran itu menggunakan ini, dia tidak mau pasnya itu agak sulit karena terputus kulit yang sangat kuat dan lebar. Begitulah Bapak sekalian yang bisa kami informasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Dalam hal pengembangan bawang putih lumbu putih di kelompok Logandeng, umumnya ini ada 2 kelompok sentral. Yang jelas ini peran penyuluh tetap memotivasi kelompok tani untuk ikut melestarikan bawang putih yang merupakan sumber daya lokal yang pernah jaya pada tahun 90-an. Ini tetap petani kita motivasi untuk mengembangkan, dan saya menghimbau pada petani nanti penjualannya itu tidak hanya untuk konsumsi lokalan, tapi bisa dipajang di toko oleh-oleh itu loh nanti. Jadi nggak pemasaran langsung pasar, tapi mungkin nanti bisa di toko oleh-oleh itu untuk meningkatkan harga, karena kalau dari segi kualitas memang kurang. Tapi kalau dari segi kualitas aromanya tetap berlebih. Ini di Bulak Suren. Bulak Suren ini dulu pernah ada pengembangan tanaman bawang putih dataran rendah yang dikembangkan di sini sampai dibuat tubuh bawang putih. Bawang putih. Ini tubuhnya. Ini melambangkan kejayaan tahun 80-an, 90-an. Pernah wilayah ini menjadi jaya karena bawang putihnya. Sekarang tubuhnya sudah miring. Kami ingin meluruskan lagi tubuh ini. Maksud kami mengembangkan bawang putih lagi supaya tetap berkembang di sini dan di sekitar sini. Karena bawang putih, lumbu putih itu varietas bawang putih dataran rendah. Jadi paling cocok ditanam di dataran rendah dan berkembang di wilayah Logandeng ini. Jadi sekali lagi ini adalah ikonnya pada waktu jaya-jayanya bawang putih di tahun 80 90-an dengan diketuai ketua kelompoknya adalah Pak Tubijo Handoyo yang sekarang sudah almarhum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.